Selamat siang, Bu. Apakah Bu Sofi mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang juga Bu Yuli, ada apa? Saya lihat sepertinya Bu Yuli agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Yuli, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu hari ini. Oh, enggak apa-apa Bu, santai saja. Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Sofi bisa membantu saya? Tentu Bu, dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Hmm, Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh gitu, memangnya masalahnya apa Bu? Coba Bu Yuli ceritakan, barangkali saya bisa bantu. Ibu ingat tidak sewaktu kita jaga regol pagi-pagi bersama, eh, ada murid saya kelas 5 itu Bu, Iya. namanya Naila. Seminggu ini ya, dalam seminggu ini itu dia siang berangkatnya. Padahal biasanya itu anaknya aktif, selalu berangkat pagi. Lah rumahnya kan dekat situ Bu. Nah, jadinya anak itu tidak ikut mengaji dan tidak ikut sholat duha karena berangkatnya siang tadi. Oh, oh itu ya Bu ya, Naila ya. Iya Bu, saya ingat. Eh, Emangnya Bu Yuli sudah tanyakan alasannya kenapa kok sampai ke sekolahnya itu kesiangan? Sudah Bu, anak tersebut ternyata keluarganya itu pindah ke perumahan di daerah Tikung yang melewati jalan raya itu loh Bu, yang ada perumahan baru. Oh Nah, itu. sekitar 8 menit kalau diantar pakai sepeda motor kalau ke apa berangkat sekolah. Terus kira-kira siapa Bu yang ngantar ke sekolah? Jadi gini Bu ceritanya. Cerita dari Nela ya. Ayahnya itu kan biasanya kerja apa itu charteran, charteran Hmm, bis sehingga sampai malam terus paginya itu apa tidur. Jadinya Nela kan punya adik, adiknya itu sekolah di TK SD sini juga itu loh Bu. Dia biasanya diantar ibunya. Lah, ayahnya itu ndak mau ngantar Naila ke sekolah karena tadi malam kan apa habis kerja ya sampai dini hari kadang-kadang tuh mm-mm, katanya itu sampai dini hari baru pulang. Kemudian disuruh antar itu ndak mau. Terus katanya Naila itu cerita ibunya cerita saya katanya ibunya itu biar sekalian ke ngantar Naila sama adiknya ke sekolahan ini jadinya berangkatnya itu siang, seperti itu, Bu. biar nggak bolak-balik gitu mungkin Bu ya. Jadi Iya iya gitu. kalau bermasalahnya seperti itu, saya mau tanya sih sama Bu Yuli dulu nih. Bu Yuli Ya. sudah komunikasi sama ibunya Naila secara pribadi. Belum, Bu. Saya masih menunggu waktu yang tepat dulu. Kenapa Bu? Kok Bu Yuli kok belum komunikasi secara pribadi dengan ibunya Naila tentang permasalahan ini? Gini, Bu, sebenarnya saya ini serba salah ya, Bu, ya, untuk mengkomunikasikan hal ini secara pribadi. Saya itu takut ya, nanti kalau saya bicarakan masalah ini dengan ibunya, itu nanti malah Naila dipindahkan ke sekolah yang dekat dengan perumahannya yang ada di perumahan Tikung sana, Bu. Oh, iya Bu Yuli ya mungkin itu jadi kekhawatiran juga. Tapi bagaimanapun juga Bu Yuli, eh, permasalahan dengan anak didik kita itu sebenarnya orang tua juga harus diajak komunikasi. Mungkin secara pribadi lah biar bisa dari hati ke hati lah. Karena juga untuk pendidikan anak kita juga. Lalu kira-kira Bu Yuli dapat menyelesaikan masalah ini tanpa kolaborasi dengan orang tua. Oh iya, betul juga ya, Bu, ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, Bu, ya? Itu Bu, makanya apa?
pentingnya kolaborasi guru dengan orang tua itu benar-benar sangat penting, apalagi sudah menyangkut tentang sekolah anak-anak kita, gitu Bu. Iya Bu ya, saya pikir ada benarnya juga ya Bu ya. Ya, setelah Bu Yuli bercerita sekarang, bagaimana sih perasaan Bu Yuli? Iya Bu, terus terang beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah di rumah, kepikiran terus dengan masalah ini. Jadi Mm-mm. akibatnya pekerjaan apapun itu tidak bisa terselesaikan gitu, kayak terbengkalai. Mau ini, itu masih was-was kepikiran gimana ya, kok kok gitu, khawatir Iya, salah gitu Bu. iya, memang kayak serba salah gitu Bu ya. Jadi Bu Yulinya jadi bisa merasa tidak nyaman. Eh, Selain itu Bu, yang buat Bu Yuli tidak nyaman itu apa sih Bu? Sebetulnya ada lagi Bu yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya khawatir Hmm. dilabeli guru yang tidak pengertian dengan keadaan siswanya. Oh gitu ya Bu ya. Eh, jadi kalau saya boleh menyimpulkan Bu ya, yang membuat Bu Yuli merasa tidak nyaman itu khawatir jika Bu Yuli ini dilabeli guru yang tidak apa ya, tidak pengertian. Ya, sedangkan Bu Yuli merasa tidak membantu gitu. Mungkin begitu kalau bisa saya simpulkan Bu ya. Iya, iya betul Bu. Tapi menurut Ibu, apakah tindakan saya yang mendiamkan seperti ini itu baik tidak Bu ya? Kalau menurut saya ini Bu ya, untuk masalah Bu Yuli ini, Bu Yuli bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan orang tua Naila. Yaitu tadi seperti yang saya katakan, sebenarnya komunikasi dengan orang tua itu sangat penting. Apalagi ini menyangkut anak didik kita Bu. Biar apa ya? Biar masalah Naila ini juga tidak terulang kembali. Jadi Bu Yuli perlu apa, berkomunikasi. Iya, mudah-mudahan ya Bu. Iya Bu, dari apa yang Bu Yuli sampaikan, kira-kira apa rencana Bu Yuli ke depannya? Ya, saya berniat mengkomunikasikannya untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin ke depannya bisa mendapatkan solusi yang terbaik Bu. Semoga Bu ya. Lalu apakah ada hal lain yang bisa Bu Yuli lakukan? Ya mungkin selain berkomunikasi dengan orang tuanya, saya nantinya akan berkomunikasi juga dengan komite sekolahan juga, Bu. Saya Oh akan gitu minta Bu. saran ya. Ya, oke. Oh, ternyata langkah yang Bu Yuli ambil ini sudah tepat sekali menurut saya. Saya juga setuju dengan ide Bu Yuli. Alhamdulillah Bu, syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur ya Bu ya, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan orang tua ya Bu. Agak khawatir gitu, takutnya salah ambil langkah. Syukurlah Bu, alhamdulillah kalau Bu Yuli sedikit merasa lega karena apa ya Bu ya? Karena kalau kita punya masalah kalau belum cerita itu kayaknya jadi beban gitu ya Bu ya. Iya. Kalau dari yang sudah Bu Yuli rencanakan tadi, komitmen yang akan Bu Yuli lakukan untuk menjalankan rencana tadi Bu ya. Itu kira-kira apa Bu? Oh iya, untuk hal itu, saya akan menekankan ya, Bu, ya, bahwa menekankan ke orang tua itu, bahwa pendidikan itu penting untuk masa depan anak. Jadi, diusahakan anak itu, eee, tepat waktu gitu, Bu. Jadi mengikuti kegiatan yang ada di sekolah supaya tidak terlambat, supaya bisa mengikuti, Bu. Betul Bu, biar anaknya juga terlatih disiplin gitu ya, karena biar tidak terlalu sering tidak ikut kegiatan gitu. Kira-kira dukungan yang dibutuhkan Bu Yuli untuk melakukan komitmen itu tadi apa ya Bu? Itu juga masih dalam pikiran, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru, jadi, kami bisa sama-sama saling mengingatkan, Bu.
Oh, itu ide bagus, Bu. Ide Bu Yuli ini bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan Bu Yuli ya. Iya, Bu. Dan Bu Yuli juga dapat apa ya, bekerja dengan suasana hati yang tenang lagi tanpa dihantui dengan rasa yang tidak nyaman seperti yang Bu Yuli sampaikan tadi. Amin. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktunya mendengarkan kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberi teladan yang baik untuk siswa kita ya Bu. Amin, amin. Sama-sama Bu Yuli. Terima kasih Bu Sofi atas waktunya hari ini. Sama-sama. Terima kasih kembali Bu Yuli. Semoga segera terselesaikan masalahnya. Amin.